Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Padi Hasibuan 88. Tetap di dua konten. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan kawan-kawan di mana saya tinggal. Ada yang berkomentar di channel saya, "Abang di Sumatera di mana?" Sumatera Utara, ya. Abang di Sumatera Utara di mana tepatnya? Seperti itu pertanyaannya. Memangnya di tempat abang masih ada harimau, si Datu, si Eyang? Seperti itu pertanyaannya. Memangnya di tempat abang di Sumatera Utara harimau itu masih ada? Seperti itu kawan-kawan, ya. Jadi di sini saya menjelaskan ke kawan-kawan, saya tinggal di Sumatera Utara, tepatnya di Labuan Batu Selatan. Penasaran? Lihat aja di Google Maps, ya, atau lihat di peta Labuan Batu Selatan itu di mana. Pasti kawan-kawan menemukan Labuan Batu Selatan. Jadi saya tepatnya di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Apakah masih ada si Datu seperti itu ya kawan-kawan ya? Karena sebagian kawan-kawan tidak percaya itu. Si Datu itu masih ada. Mana mungkin ada si Datu? Mana mungkin ada harimau di Sumatera Utara? Saya pernah ke Sumatera Utara. Sumatera Utara itu semua sudah pohon kelapa sawit, kebun kelapa sawit. Ditanam kebun kelapa sawit, tidak ada hutan lagi. Seperti itu kawan-kawan ya. Bang, saya pernah ke Sumatera Utara, tidak ada yang namanya hutan lagi, yang ada kebun kelapa sawit. Seperti itu ya. Memang ini bukan hutan kawan-kawan ya. Saya tidak di hutan, ini hanya kebun karet. Di sebelahnya lagi pohon kelapa sawit. Jadi saya jelaskan, harimau Sumatera itu tetap ada kawan-kawan ya. Harimau Sumatera itu tetap ada. Bukan di tempat saya saja harimau Sumatera itu ada. Sumatera itu sangat luas kawan-kawan ya. Walaupun daerah Jawa, Pulau Jawa itu lebih luas, akan tetapi harimau Sumatera itu belum punah. Contohnya Sumatera Selatan ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Sumatera itu sangat luas kawan-kawan ya. Jadi kalau bertanya tentang harimau, apakah masih ada yang katanya sudah punah, coba kawan-kawan langsung bertanya aja ke BKSDA. Jadi BKSDA Sumatera Utara ya, atau Sumatera, seperti itu, BKSDA Sumatera. Coba kawan-kawan bertanya atau melihat link di Google tentang BKSDA, apa yang mereka temukan di Sumatera ya. Ini bukan saya khususkan di tempat saya kawan-kawan ya, bukan saya khususkan di tempat saya saja Sumatera Utara, bebas. Mau Sumatera Selatan, Sumatera Barat ya. Kawan-kawan boleh melihat di link Google apakah harimau Sumatera itu masih ada atau sudah punah, seperti itu. Mungkin kawan-kawan di situ bisa mendapat jawabannya langsung dari BKSDA, seperti itu. Jadi kalau ditanya di tempat saya masihkah ada harimau Sumatera? Saya jawab tentunya masih ada kawan-kawan. Walaupun kawan-kawan melihat di Sumatera itu hutannya sudah tidak banyak lagi, tidak seperti yang dulu dikarenakan dibuka lahan perkebunan pohon kelapa sawit, tentunya masih ada. Kita masih ingat sekitar 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, video viral harimau Sumatera terkena jerat ya, terkena jerat di perkebunan kelapa sawit. Mungkin kawan-kawan pernah melihatnya ya. Harimau Sumatera terjerat di perkebunan kelapa sawit, seperti itu. Coba kawan-kawan bayangkan, di perkebunan kelapa sawit harimau masuk ke perkebunan kelapa sawit. Kawan-kawan mengatakan, sebagian kawan-kawan mengatakan, mana mungkin harimau ada di perkebunan kelapa sawit. Akan tetapi lihat aja, coba kawan-kawan cari di pencarian YouTube harimau Sumatera seperti itu di perkebunan kelapa sawit ya, tertangkap atau terjerat. Itu yang menjerat itu memang kalau dia niat menjerat itu memang tidak punya akal dan pikiran, tidak punya otak. Dia ingin menyakiti harimau ya. Padahal harimau itu hewan yang dilindungi, seperti itu ya kawan-kawan ya. Bahkan katanya itu jerat bukan untuk harimau, itu jerat untuk babi. Tapi kita bisa melihat di dalam video tersebut, kita melihat
jeratnya itu bukan tali sembarangan kawan-kawan. Ya, itu bukan jerat untuk babi. Kita bukan bodoh melihat jeratnya terikat di kaki harimau, itu katanya jerat untuk babi. Coba kawan-kawan pikirkan. Coba kawan-kawan lihat videonya, apakah itu yang dinamakan jerat untuk babi? Jadi kalau saya pribadi mengatakan tidak kawan-kawan. Itu bukan jerat untuk babi. Melihat dari talinya ya, ada besinya, ada seperti duri mengikat di kaki harimau tersebut. Memang niat dia, kalau menurut saya itu niat dia untuk menjerat harimau di perkebunan dia. Mungkin alasan dia membahayakan. Dia pernah melihat harimau tersebut di kebun dia, di kebun kelapa sawit dia ya, melintas. Kenapa dia tidak melaporkan langsung ke BKSDA? Seperti itu. Kenapa tidak melaporkan ke BKSDA? Kalau itu menurut dia ancaman bagi diri dia, bagi masyarakat di situ, laporkan aja ke BKSDA. Laporkan aja ke aparat setempat. Seperti itu kawan-kawan ya. Jangan kita mengambil keputusan dikarenakan kita mempunyai kemampuan sedikit tentang menjerat harimau, sesuka hati kita membuat jerat di perkebunan kelapa sawit. Nanti kawan-kawan kalau tidak percaya dengan omongan saya ini, dengan cerita saya ini, kawan-kawan bisa langsung melihat di pencarian YouTube, cari aja harimau masuk ke perkebunan kelapa sawit. Harimau tertangkap di perkebunan kelapa sawit. Seperti itu ya. Kawan-kawan bisa melihatnya nanti. Jadi di tempat saya, khususnya di tempat saya ini, kalau menuju ke hutan memang jauh kawan-kawan. Ada sekitar 20 km. Sangat jauh dari tempat saya. Kalau di daerah saya ini dikelilingi kebun kelapa sawit. Ini karet, perkebunan karet ya. Tapi jangan katakan tidak mungkin harimau masuk ke perkebunan kelapa sawit. Ini Sumatera kawan. Ya, ini Sumatera. Jadi kalau bercerita tentang di daerah yang lain di Jawa, saya melihat ceritanya ya, saya buka di Google, saya lihat link, saya melihat cerita harimau Jawa itu katanya sudah punah. Seperti itu ya. Harimau Jawa, harimau Bali katanya sudah punah. Tapi saya tidak mau mengatakan memang betul-betul sudah punah. Tidak, itu kan di sini ya, di cerita. Nah, jadi kita tidak bisa memutuskan yang betul-betul sudah punah. Tapi kalau di daerah saya itu fakta. Masih ada kawan-kawan. Masih ada. Nah, di Muara Enim. Nah, mungkin kalau kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang ada di daerah Muara Enim, nah, coba tanya langsung. Nah, mungkin mereka sudah biasa berpapasan dengan si datuk, si belang, si harimau. Seperti itu ya. Sudah biasa mereka melihat harimau itu di jalan ya. Tidak heran bagi mereka. Nah, itu sudah biasa. Bahkan di Muara Enim itu perkebunan kelapa sawit juga. Ya, perkebunan kelapa sawit. Itulah dia Sumatera kawan-kawan. Jadi di Sumatera itu sudah biasa mendengar, ada harimau di mana? Di sini. Nah, di kebun siapa? Seperti itu. Bukan di hutan. Hutan yang mana? Bukan. Di kebun siapa? Kebun kelapa sawit siapa? Itulah dia harimau. Kok bisa masuk bang? Seperti itu. Di daerah saya sangat dekat sekali kawan-kawan dengan Riau. Riau itu dari tempat saya sekitar 4 jam kawan-kawan ya. Sekitar 4 jam, sangat dekat. Perbatasan Riau itu maksud saya. Jadi kalau yang namanya perbatasan Riau otomatis hutan kawan-kawan ya. Pasti hutan. Nah, perbatasan itu pasti hutan. Jadi hal yang wajar saja kalau harimau masuk ke perkebunan kelapa sawit. Seperti itu. Harimau itu kalau bermain-main mau sampai 80 km kawan-kawan. Seperti itu dia survivalnya. Mungkin bagi kita itu jauh. Kalau bagi dia tidak jauh itu. Apalagi yang namanya harimau ingin kawin. Jangan ditanya lagi. Jarak tempuh dia dari ke suatu tempat ke tempat yang lain itu mau 250 km. Kita tidak percaya itu. Akan tetapi harimau tersebut, harimau bisa melakukan itu. Ya. Harimau bisa melakukan itu. Itulah dia harimau. Raja. Nah, mungkin kawan-kawan sebagian tidak mengakui harimau itu raja rimba. Tapi kalau masih saya pribadi, ini saya ya,
Harimau itu tetap raja rimba, seperti itu. Kalau kita berbeda ya tidak apa-apa, tidak masalah. Itu tadi kawan-kawan sudah bisa melihat Sumatera Utara dari atas sekitar 120 meter ketinggiannya kawan-kawannya. Itu tadi Sumatera Utara, tempat saya dikelilingi pohon kelapa sawit. Seperti itu. Itu videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.